Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tugas mata kuliah Kearifan Lokal Universitas Ronggolawe Tuban. Pada kesempatan ini nanti saya akan melakukan pengolahan makanan setelah saya melakukan observasi kemarin, yaitu sumber daya alam hewani budidaya ikan gurame. Nah, hari ini saya akan mengolah yaitu ikan gurame. Nah, ini mari saya tunjukkan bahan-bahan yang sudah saya siapkan, yaitu diantaranya ikan gurame yang sudah saya bersihkan, yang sudah saya siapkan. Kemudian ini bumbunya, yaitu ada bawang putih, kemudian bawang bombay, cabai, dan ada telur. Selanjutnya yaitu ada garam, kemudian penyedap rasa, ada gula, kemudian wortel, nanas, dan saus tomat. Nah, itu diantaranya bumbu yang sudah saya siapkan. Setelah bahan tadi yang saya sudah siapkan, sekarang kita mulai untuk eksekusi. Diantaranya itu ikannya. Ini saya mau memfiletnya. Nah, sebenarnya kalau langsung digoreng ini juga bisa, tapi karena ini nanti untuk anak-anak saya, jadi memudahkan biar nanti nggak ada durinya ini, maka saya filet. Udah ya, selesai saya filet. Selanjutnya yaitu tadi lupa ya, bahan-bahan yang diperlukan ada jeruk nipis, kemudian ada tepung maizena. Tadi lupa waktu saya sebutkan bahannya. Sekarang kita beri jeruk nipis supaya menghilangi bau amisnya ini. Ya. Ini kita aduk untuk mengurangi bau amis. Selanjutnya yaitu kita beri telur. Satu ya. Kasih telur, kita aduk rata. Ini tadi ya tulangnya ya, setelah difilet juga jangan lupa dibaluri telur juga, nanti kita goreng sama dimasukkan dalam tepung bumbu juga. Ini ikan guramenya kita goreng. Pastikan apinya nggak besar ya, biar nggak gampang gosong. Ikannya sudah matang ya. Sudah matang ikannya. Selanjutnya tadi tulangnya tadi juga kita ikut goreng tulangnya tadi. Tunggu sampai matang, karena di tulangnya juga masih ada dagingnya. Kita tunggu, kita tiriskan dulu. Setelah ikannya matang, sekarang kita buat sausnya. Untuk saus asam pedas,
ikan gurame asam manis. Ini nggak saya kasih cabai rawit ya, karena nanti ada yang makan anak-anak, jadi saya nggak bisa kasih cabai rawit. Ini bumbu-bumbu yang sudah saya cincang dan saya potong-potong. Biar bumbunya layu, sampai layu harum, tercium baunya harum. Layu, kita masukkan tadi ya bumbu, garam, gula, sama penyedap rasa. Sekaligus kita tambah saus tomat. Kita secukupnya, sesuai selera. Sudah lumayan matang, jangan lupa nih, yaitu tepung maizena ya, itu supaya biar kental. Ini sausnya. Kita tambah air sedikit untuk sausnya ya, untuk saus asam manisnya. Nah, ini sausnya, kuahnya sudah matang. Kita matikan dulu kompornya. Terus kita plating dulu. Ini tadi tulang yang kita ikut goreng tadi. Nah, kita tata nanti ya, supaya kemudian kita kasih saus asam manis. Kalau orang tua sukanya asam pedas, tapi karena ini nanti ada anak-anak yang makan, maka asam manis. Nah, ini sebagian kita sisakan karena ada satu anak saya yang nggak suka asam manisnya, ada nggak suka kuahnya. Nah, ini kita kasih kuahnya atasnya. Rasanya luar biasa. Nanti kita testimoni ya, apakah rasanya enak. Nah, inilah ikan gurame asam manis, yaitu olahan ikan gurame saya. Selamat menikmati. Yaitu kita tentang pengolahan sumber daya alam nabati. Ya, kemarin saya observasi sumber daya alam nabati, yaitu tanaman padi. Ini kita pengolahan tanaman padi, diantaranya kita nanti buat rempeyek. Nah, ini saya pakainya tepung beras rose bran. Tapi kalau pas acara hajat-hajatan atau banyak, kita biasanya berasnya direndam dulu, kemudian direndam semalaman, kemudian besoknya ditiriskan, kemudian digiling ke penggilingan. Ada ya di desa kami penggilingan beras, dan campur ya, ada penggilingan beras, penggilingan sambal. Nah, tapi untuk pengolahan ini saya makanya langsung tepung beras jadi nggak menggilingkan sendiri karena buatnya sedikit. Tapi kalau buat hajatan atau buat acara yang butuh banyak, kita biasanya berasnya itu langsung direndam semalaman, kemudian digilingkan. Oke, nanti ini ada tepung beras seperempat ya, ini bumbu-bumbunya.
Ada bawang putih, ketumbar, kemudian kemiri. Karena saya nggak suka pakai daun jeruk, saya nggak pakai daun jeruk. Biasanya orang-orang ada yang pakai jeruk. Ini ada santan, kemudian ada telur. Nah, sekarang kita eksekusi. Ini setelah halus, kita masukkan bumbunya. Masukkan ke dalam tepungnya bumbunya. Kasih air sedikit. Bersih. Tambahi airnya, kemudian kita masukkan telurnya. Aduk sampai rata. Jadi diatur ya, maksudnya kira-kira untuk tingkat keencerannya. Saya pakai santan kara ya, biar gurih. Nah, kalau sudah seperti ini cukup. Dan jadi ya, kita masak nih, kasih kacang ya untuk isiannya, kacang tanah kita goreng di minyak yang panas, dan gunakan panci wajan anti lengket nanti untuk memudahkan penggorengan, biar enggak kayaknya bisa cantik, enggak lengket-lengket. Nah, ini kayaknya sudah matang, kekuningan, keemasan. Tiriskan, matikan dulu apinya. Ini untuk rempeyeknya sudah matang. Kita coba nih apakah renyah atau tidak. Nah, kita ambil yang ini ya. Kriuk kriuk, renyah kan? Saya dengar suaranya kriuk kriuk. Itulah pengolahan bahan sumber daya alam yang saya observasi kemarin, yaitu pengolahan ikan gurami dan padi, yaitu berupa ikan gurami asam manis dan rempeyek dari tepung beras. Dan ini biasanya kalau di Madiun biasanya dimakan sebagai pelengkap nasi pecel, yaitu nasi pecel khas dari daerah Madiun. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dengan kita memasak ikan gurame dan rempeyek. Sampai jumpa.